Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari, channel yang membahas seputar ilmu faraid dan ilmu-ilmu tentang keislaman lainnya. Walaupun saat ini kita masih fokus di ilmu-ilmu faraid, tanya jawab dan sebagainya yang berkaitan tentang warisan. InsyaAllah kedepannya kita akan bahas ilmu-ilmu yang lain. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan ada di video kami. Video saya waktu buat daurah, kemudian ada potongan video yang saya mengatakan bahwa hakikat harta itu adalah milik Allah. Ketika seseorang wafat, maka harta itu seakan-akan atau secara hakikatnya, karena kan milik Allah, langsung Allah ambil kembali. Seorang Allah berikan harta, kemudian dia wafat, Allah ambil alih harta itu. Kemudian setelah diambil alih, Allah lah yang paling berhak menentukan siapa pemilik harta ini setelah orang yang pemiliknya wafat. Siapa pemilik setelahnya? Maka pemilik setelahnya Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kemudian tertuanglah di ilmu faraid, ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sebagai sesuatu yang istimewa bagi umat Islam. Jelaskan dengan panjang lebar siapa pemilik harta ini. Kita bisa bayangkan kalau seandainya syariat tidak hadir di sini menjelaskan siapa pemilik harta setelah orang yang Allah titipkan itu wafat, siapa pemiliknya. Bisa kita bayangkan kalau seandainya syariat tidak hadir di sini menjelaskan. Nah, maka saya sampaikan bahwa hakikat itu harta milik Allah. Ketika orangnya sudah wafat, Allah lah yang mengambil alih dan Allah yang menentukan siapa pemilik harta ini. Kemudian Allah sebarkan harta ini kepada ahli waris yang dijelaskan panjang lebar oleh ulama kita di dalam kitab-kitab ilmu mawaris atau ahkamul mawaris atau ilmu faraid dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan di video saya yang singkat itu, pertanyaan, Ustadz bagaimana Ustadz? Ustadz bilang bahwa harta itu adalah milik Allah. Bagaimana hakikatnya saya bilang milik Allah, ketika seseorang wafat harta itu Allah ambil alih. Bagaimana sebelum orang itu wafat dia berwasiat? Ya kan, bagaimana? Tapi harta milik Allah, kenapa dia berwasiat? Tanggapannya, tanggapan kami tentang pertanyaan ini, ya saya sudah jelaskan dengan beliau. Saya sengaja buat video untuk kita semua yang memang merasa perlu tentang perkara ini, gitu kan. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat itu memang disyariatkan ya. Ada penjelasan tentang panjang lebar tentang apa wasiat, memang disyariatkan. Banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang wasiat ini, sehingga Nabi bilang jangan sampai seseorang wafat dia tidak mempunyai wasiat. Dan hukum wasiat itu banyak, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah ya. Wajib kalau seandainya seseorang itu dia punya hutang, dia punya hak terhadap Allah. Contohnya apa? Haji, ya kan? Atau dia punya nazar. Maka sebelum dia wafat dia harus berwasiat. Saya dulu pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini saya belum bayar, atau harus dijelaskan. Nah, itu menjadi wajib. Atau dia punya hutang kepada seseorang dan tidak tahu, ahli waris tidak tahu. Ya kan? Maka dia harus wajib dia berwasiat terhadap hutangnya, atau hukumnya bisa sunnah dan seterusnya. Fokus pada jawaban atas pertanyaan tadi, bagaimana Ustaz kalau seseorang dia berwasiat? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bisulusi
amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum. Sesungguhnya Allah bersedekah. Jadi wasiat, iya silakan berwasiat. Allah pada waktu itu harta yang Allah titipkan kepada kita, boleh ambil sepertiganya, gunakan untuk wasiat. Itu Allah sedekah kepada kamu. Allah udah titipkan kan, Allah ambil alih, tapi Allah bagi sedekah. Boleh gunakan. Innallaha tasaddaqa alaikum bisulusi inda wafatikum bisulusi amwalikum. Sepertiganya silakan gunakan sebagai wasiat. Lanjut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziyadatan lakum fi a'malikum. Itu sebagai tambahan amal untuk kamu. Jadi sangat rugi sekali jika seseorang punya harta. Hakikat harta itu memang milik Allah, tetapi Allah beri 1/3-nya sebagai sedekah, sebagai tambahan amal, boleh digunakan untuk kita berwasiat. Nah, maka wasiatlah, karena itu akan menambah amal kita. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita. Allah berikan jatah 1/3 untuk kita gunakan sebagai tambahan amal kita nanti di akhirat. Mungkin itu saja poinnya yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila suka dengan video ini silakan like, share, dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.